Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibrani Channel terdepan mengabarkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah gugur lagi satu putra bangsa yang bernama Afan Kurniawan. Beliau telah menjadi mortir daripada demonstrasi yang merupakan hak rakyat yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2025, yang dalam hal ini semua mata memandang, dunia memandang. Beliau ini meninggal dunia karena tertabrak atau ditabrak oleh mobil kepolisian. Mobil yang menurut fungsinya mestinya adalah berfungsi untuk melindungi masyarakat. Karena demonstrasi yang berlangsung ini adalah demonstrasi yang dilakukan secara terbuka. Tetapi inilah yang disebut dengan insiden. Mungkin orang mengatakan ini adalah kecelakaan. Tetapi sebagai abdi hukum, sebagai pengamat sosial, saya Ibrani Datuk Raja Tiaso mengatakan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan. Kita ingat kalau di Amerika satu nyawa warga negara Amerika itu adalah artinya melukai seluruh rakyat Amerika. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang, hari ini, dan beberapa hari kemarin, Bapak Presiden telah menyampaikan belasungkawa, telah menyatakan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga tersebut. Bapak Kapolri juga sudah menyatakan permohonan maafnya. Dan banyak tokoh telah hadir. Dan termasuk Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, Ibu Siti Jamaliah Lubis, datang langsung memberikan santunan dan memberikan penghiburan kepada keluarga korban. Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia juga telah menyatakan sikapnya, komitmennya untuk mengawal proses hukum yang akan berlangsung untuk menguji, untuk membuat terang apa yang terjadi sesungguhnya dan apa konsekuensi hukumnya. Karena sebagai negara hukum telah memberikan suatu garisan-garisan, suatu norma-norma negara hukum untuk dilaksanakan. Inilah Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia. Kami dari Kongres Advokat Indonesia menurut belasungkawa atas wafatnya saudara Afannya, saya bisa merasakan gimana kehilangan seorang anak. Dari itu saya datang kemari, Pak, untuk menemui kedua orang tuanya. Semoga tidak ada lagi Afan-Afan yang berikutnya. Ya, cukup sampai di sini aja. Ya, Pak. Tapi kami dari Kongres Advokat Indonesia, walaupun yang 7 orang ini akan ditangani oleh hukumnya polisi yang menangani proses hukum yang 7 orang polisi ini. Tapi kami tidak diam, Bu. Sebagai advokat, ya, sebagai pejuang kita ini, pejuang hukum, kami akan mengawasi itu semua. Saya harapkan ini pemerintah memperhatikan ini. Dan saya yakin DPR dan Pak Prabowo pasti akan mendengar
aspirasi mereka ini semuanya. Kalau tidak, kita turun tangan juga, Bu, sebagai Kongres Advokat Indonesia. Jadi Ibu nggak usah sedih, Bapak nggak usah sedih, kita ada di belakang Bapak dan Ibu memperbaiki negara kita ini sama-sama. Iya, Bu, saya ngerti. Namun demikian, kejadian ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Ibrani Channel memandang bahwa peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Peristiwa ini terjadi adalah sebagai suatu akumulasi dari berbagai peristiwa-peristiwa kemanusiaan, peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, mulai dari pemilihan gubernur, dan juga tidak terlepas daripada komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kita ingat beberapa waktu yang lalu bagaimana Pati membara gara-gara seorang bupatinya menantang masyarakatnya untuk demo 50.000. Akhirnya betul-betul rakyat marah ketika rakyat datang untuk berdemo. Akhirnya bupati pun minta maaf. Dan sekarang terjadi sesuatu yang tentu tidak kita inginkan bersama. Seorang Afan Kurniawan meninggal, gugur. Gugurnya beliau ini mudah-mudahan menjadi pahlawan. Sebagaimana juga dahulu gugurnya para mahasiswa dalam perkara Semanggi I. Dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang mensuarakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai praktisi hukum, saya menghimbau kepada para pemangku kepentingan agar kita meluruskan niat kita untuk membangun bangsa ini, untuk mencintai rakyat kita ini. Karena di dalam kecintaan itulah, di dalam tanggung jawab itulah ada suatu nuansa kenegarawanan. Rakyat tidak minta lebih. Rakyat hanya ingin hidup yang layak. Dan kepada para aparatur, terutama kepolisian, bahwa bapak-bapak itu ketika mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia, ketika menjabat sebagai pejabat kepolisian Indonesia, bukankah sudah disumpah untuk melaksanakan kewajiban melindungi, melayani, bukan menzalimi? Mestinya dalam peristiwa ini, ketika terjadi peristiwa ini, karena memang itu mobilnya berhenti kemudian lanjut lagi, mestinya ketika terjadi itu tidak melanjutkan, harus berhenti dan membangun dan membangunkan, membantu. Itu sumpah seorang prajurit, itu sumpah seorang aparatur negara. Dia harus mengorbankan dirinya. Jangan justru takut, nanti saya takut saya dihakimin massa. Kenapa? Anda itu adalah seorang aparatur penegak hukum. Justru ketika Anda turun kemudian menyelamatkan yang tertabrak itu, andaikan pun Anda akhirnya dihakimin massa, Anda sahid. Tetapi dengan apa yang terjadi ini melukai hati rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Sebagai bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, saya menghimbau, mari kita buka hati nurani kita.
kita tumbuh kembangkan rasa kemanusiaan kita, rasa walas asih kita. Karena itulah yang menunjukkan karakter kita sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.